Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya. Setelah sekian lama, saya baru ngonten lagi ya teman-teman, karena memang kemarin ada beberapa kendala. HP saya itu yang biasa saya pakai buat ngonten hilang, dan saya juga sakit ya teman-teman. Saya kemarin-kemarin itu sakit tipes teman-teman, dan baru sembuh. Selain itu, di belakang rumah dapur kotor kita itu baru saja dibangun teman-teman, itu ditutup semua biar tidak kemasukan debu. Jadi saya baru sempat ngonten lagi. Dan hari ini saya mau kasih lihat situasi di samping-samping rumah, di kebun belakang rumah saya dan kebun samping rumah saya. Situasinya sekarang seperti apa setelah pembangunan dapur kotor saya. Ikuti videonya sampai selesai dan jangan di skip. Oke, dan saya mau kasih lihat ke teman-teman, ini tanaman-tanaman saya banyak sekali yang tidak terawat teman-teman. Dan salah satunya ini tanaman cabai saya yang ada di samping rumah, tepat sekali di samping dinding rumah saya. Ini masih kecil teman-teman, tapi sudah berbuah, bahkan buahnya itu sudah hampir matang teman-teman. Penampakannya seperti ini. Dan mohon maaf sekali ya teman-teman, karena pekarangan rumah saya itu masih sangat berantakan diakibatkan dengan tumpukan-tumpukan bahan-bahan bangunan yang sisa pembangunan dapur kotor saya teman-teman. Jadi mungkin untuk video selanjutnya akan saya buatkan video bersih-bersih pekarangan rumah setelah pembangunan dapur kotor kemarin. Di sini saya punya tanaman cabai, ada banyak juga tanaman katuk, daun singkong. Ada lagi tanaman melinjo yang baru saya tanami di pekarangan rumah saya. Ada beberapa pohon ya teman-teman untuk tanaman melinjonya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Dan saya mau perkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya dari channel Keluarga Mercy 42 di Ambon. Semoga teman-teman suka ya dengan video yang saya upload kali ini. Dan di samping pohon melinjo yang baru saya tanam itu ada tanaman pare liar teman-teman. Jadi kita cabut saja. Di samping itu ada pohon pepaya. Ada beberapa ya teman-teman, di halaman rumah saya ini ada beberapa pohon pepaya. Sebagian sudah berbuah dan sebagian masih baru tumbuh teman-teman. Dan untuk pepaya-pepayanya sendiri itu tidak ada pepaya bunga teman-teman, hanya pepaya buah saja. Lumayan untuk nambah-nambah buah untuk kita konsumsi di rumah. Dan ini ada tanaman cabai yang subur sekali teman-teman. Buahnya sangat lebat. Bahkan di satu pohon ini ada yang sudah mulai memerah buahnya, ada yang masih hijau, ada masih baru keluar pucuk buahnya, kuncup buahnya, dan ada juga bunga teman-teman. Jadi ini dipastikan bahwa buah di dalam polybag ini tidak akan putus teman-teman. Nih, senang sekali ya teman-teman. Dan cabenya ini saya tanami di dalam polybag seperti ini, tidak saya tanami langsung di tanah teman-teman. Dan di sampingnya ada lagi pohon melinjo. Untuk pohon melinjo saya tanam ada beberapa, bukan hanya satu atau dua pohon teman-teman, yang saya jajar di samping pagar kebun samping rumah saya. Selain itu saya punya banyak sekali tanaman katuk teman-teman. Dan sepertinya untuk sayur hari ini kita bakalan masak sayur katuk bening. Ini dimasak bening enak sekali teman-teman, apalagi ditaburi bawang goreng. Nikmat sekali teman-teman. Senang ya teman-teman kalau punya segala macam sayuran ada di samping rumah atau di belakang rumah. Jadi kita tidak bakalan kekurangan sayur. Begitu tidak sempat beli sayur, kita bisa petik saja di samping rumah. Saya punya banyak sekali tanaman katuk, karena untuk tanaman katuk ini cara tanamnya itu tidak susah ya teman-teman. Cukup kita tancapkan saja batang dari pohon katuk itu di tanah dan dia bakalan tumbuh subur dengan sendirinya. Dan di sini juga bagian pagar saya jejer dengan tanaman pepaya Jepang. Nih daunnya juga kalau ditumis enak sekali teman-teman, apalagi kalau ditambah dengan teri goreng. Lanjut, di sini juga ada tanaman cabai saya yang paksa tua teman-teman, paksa dewasa sekali teman-teman, karena masih sangat kecil tapi buahnya sudah mulai memerah teman-teman. Dan untuk tanaman cabai yang seperti ini bukan hanya satu teman-teman, saya punya banyak sekali tanaman cabai yang berbuah, berbunga di pohon yang sangat kecil teman-teman. Ini ada katuk juga, jadi saya punya banyak tanaman katuk teman-teman.
Dan pohon katuk ini semakin kita petik pucuknya untuk kita buat sayur, itu bakalan tumbuh dengan sangat subur, makin subur teman-teman. Dan ini ada lagi cabai yang ukuran kecil tapi sudah berbuah, bahkan ini rantingnya sudah patah teman-teman, tapi tetap berbuah, dan bahkan buah yang di ranting yang sudah patah itu masih sempat memerah teman-teman. Aduh, senang sekali ya teman-teman punya banyak tanaman di pekarangan rumah. Untuk teman-teman yang punya hobi sama seperti saya, hobi menanam tapi tidak memiliki pekarangan yang luas atau tidak memiliki lahan yang strategis untuk dilakukan penanaman, teman-teman bisa juga lakukan penanaman di dalam polybag teman-teman. Jadi teman-teman bisa tetap menjalankan hobi walaupun ditanam di dalam polybag. Dan ini banyak sekali tanaman cabai yang ada di pekarangan rumah saya teman-teman. Jadi untuk cabai, untuk memenuhi kebutuhan cabai yang ada di rumah, kita itu sudah tidak beli cabai lagi teman-teman, tapi kita hanya petik-petik saja di pekarangan rumah. Begitupun dengan sayur teman-teman. Jadi selain kita bisa menjalankan hobi kita untuk menanam, kita juga bisa menghemat biaya pengeluaran dapur kita. Selain tanaman cabai dan sayur-sayuran, buah pepaya juga, saya juga punya beberapa tanaman lain teman-teman. Di sini juga ada tanaman rambutan, ada pohon kelengkeng tapi juga belum berbuah. Dan untuk bumbu-bumbu juga saya tanam sendiri sebagian. Ada serai, ada kemangi, ada juga jahe dan kunyit. Jadi kita tinggal ambil, kalau kita mau masak kita tinggal ambil di pekarangan rumah. Dan di kebun saya ini memang beberapa waktu tidak saya rawat dengan maksimal teman-teman, karena saya sakit seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada awal video teman-teman. Jadi ini saya baru sempat lagi untuk bikin konten. Selain itu untuk pekarangan rumah saya juga masih super berantakan teman-teman, karena pembangunan dapur kotor saya kemarin. Jadi untuk bekas pembangunan, entah kayu-kayunya, atap sengnya masih berserakan di sekitar rumah. Itu belum saya beresin teman-teman. Jadi untuk video selanjutnya mungkin saya akan bikin video tentang bersih-bersih halaman rumah setelah pembangunan dapur kotor teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman semua bisa selalu mendapatkan informasi terbaru tentang situasi dan kondisi di halaman samping rumah saya, khususnya untuk tanaman-tanaman saya ya teman-teman. Dan ini penampakan halaman belakang rumah saya dan dapur kotor saya setelah kita tutup semua teman-teman. Untuk teman-teman yang biasa mengikuti video saya, ini sebelumnya hanya setengah ya teman-teman. Untuk batakonya hanya setengah dinding saja teman-teman, dan sekarang sudah kita tutup full seperti ini. Dan bisa dilihat teman-teman, ini masih super berantakan sekali teman-teman. Alhamdulillah kemarin diberikan sedikit rezeki, jadi bisa ngebangun dapur kotor seperti ini. Dan bisa dilihat untuk samping-samping rumahnya masih sangat berantakan juga teman-teman. Bahkan di situ ada kulkas yang sudah tidak terpakai, itu belum sempat kita buang, tapi kita masih taruh saja di samping rumah. Semoga video-video yang saya upload ini bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi.